Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kali ini akan mempresentasikan mengenai peran akuntan dan informasi akuntansi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sania Lulu Fitriana dengan nomor akhir NPM 127. Perkenalkan, saya Diajeng Putri Wulandari dengan NPM 134. Perkenalkan, nama saya Farah Korina Ramadhani dengan nomor NPM 240 130 10141. Perkenalkan, nama saya Sofia Ida Nurjana dengan NPM 148. Perkenalkan, saya Wildan atau Rahman NPM 162. Saya Natasha Silvi NPM 164. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih akuntansi itu. Akuntansi itu adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi keuangan dengan cara melakukan pencatatan pada transaksi yang telah dilakukan. Di sini terdapat beberapa pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, antara lain yang pertama adalah manajer bisnis. Manajer bisnis ini menggunakan informasi akuntansi untuk mengembangkan sasaran dan rencana menetapkan anggaran, dan mengevaluasi prospek di masa mendatang. Selanjutnya, yang kedua adalah karyawan dan serikat pekerja. Di sini mereka menggunakan informasi akuntansi untuk merencanakan dan menerima kompensasi serta berbagai tunjangan. Lalu yang ketiga ada investor dan kreditor. Mereka menggunakan informasi akuntansi untuk memperkirakan pengembalian kepada pemegang saham, memutuskan apakah perusahaan berada dalam risiko kredit yang baik, dan menentukan prospek pertumbuhan. Lalu yang keempat adalah otoritas pajak. Di sini, informasi akuntansi digunakan untuk merencanakan pajak masuk, menentukan besaran pajak individu dan usaha, dan memastikan jumlah yang tepat dibayarkan. Lalu yang kelima dan terakhir adalah badan regulator pemerintah. Di sini, informasi akuntansi digunakan untuk mendapatkan informasi valid mengenai status keuangan perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya terdapat dua bidang utama akuntansi pada perusahaan, yaitu yang pertama adalah akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi keuangan atau financial accounting ini adalah bidang akuntansi yang menyediakan informasi keuangan untuk pihak eksternal, contohnya itu seperti konsumen, pemegang saham, badan pemerintah, kreditor, dan lainnya. Lalu yang kedua adalah akuntansi manajerial atau manajemen, yaitu bidang akuntansi yang menyediakan informasi keuangan untuk pihak internal yang digunakan untuk membuat keputusan departemen hingga merencanakan kegiatan di masa mendatang. Lalu selanjutnya terdapat tiga macam-macam akuntan. Yang pertama ada akuntansi publik tersertifikasi, yaitu akuntan profesional yang memperoleh izin dari negara setelah dinyatakan lulus ujian yang diberikan oleh American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA. Setelah menerima sertifikasi Certified Public Accountant atau CPA, mereka dapat menawarkan jasanya kepada masyarakat umum ataupun perusahaan di luar organisasi mereka. Mereka bersifat independen sehingga dapat menentukan sendiri jasa yang akan mereka tawarkan. Lalu yang kedua terdapat akuntan swasta, yaitu akuntan yang berasal dari Departemen Akuntansi perusahaan itu sendiri yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk mengerjakan kegiatan keuangan harian. Di dalamnya terdapat akuntan manajerial yang membantu manajer dalam beragam kegiatan, seperti pemasaran, produksi, teknik, dan lainnya. Banyak dari mereka yang memiliki gelar Certified Management Accountant atau CMA yang didapatkan dengan lulus ujian dan syarat dari Institute of Management Accountant atau IMA. Lalu yang ketiga dan terakhir dapat akuntan forensik, yaitu praktik akuntansi untuk kepentingan penyelidikan hukum. Tugas mereka ini tidak hanya membuat laporan keuangan saja seperti akuntan manajemen, namun juga membantu investigasi persoalan bisnis dan keuangan yang akan diadukan ke pengadilan. Mereka akan mendapat Certified Chartered Engineers atau CFA. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi digunakan oleh seorang akuntan untuk menyeimbangkan data transaksi keuangan perusahaan dan dapat dirumuskan dengan aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Aset sendiri adalah sumber daya atau kekayaan perusahaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan. Aset memiliki tiga jenis. Yang pertama ada aset lancar, yang kedua ada aset tetap berwujud, dan yang ketiga ada aset tetap tak berwujud.
Aset lancar adalah aset yang dapat diubah menjadi kas dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan aset tetap berwujud adalah aset dengan kegunaan atau nilai dalam jangka yang panjang, seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Sedangkan aset tetap tak berwujud adalah aset non-fisik seperti hak paten atau merek dagang yang memiliki nilai ekonomis dalam bentuk manfaat yang diharapkan. Kewajiban sendiri adalah utang yang ditanggung perusahaan ke organisasi atau individu eksternal. Kewajiban dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada kewajiban jangka pendek yang harus dibayar dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, dan ada kewajiban jangka panjang yang dapat dibayarkan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya adalah ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik adalah selisih antara aset yang dimiliki dikurangi dengan hutang yang ada. Apabila aset melebihi kewajibannya, maka ekuitas pemilik akan menjadi positif, begitu juga sebaliknya, dan dapat dirumuskan dengan aset dikurangi dengan kewajiban sama dengan ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik terdiri dari 2 sumber modal. Yang pertama, jumlah investasi awal oleh pemilik, dan yang kedua adalah laba yang dihasilkan dan diinvestasikan kembali. Sekian presentasi dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan serta standar dan praktik pelaporan. Laporan keuangan merupakan salah satu dari beberapa jenis laporan yang memuat rangkuman tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang kemudian diterbitkan untuk pihak eksternal maupun internal yang membutuhkannya. Laporan keuangan ini dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu yang pertama laporan neraca, dan yang kedua laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan neraca adalah laporan yang berisi informasi terinci mengenai total jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang memuat jumlah pendapatan dan beban operasi yang kemudian diakumulasikan hingga hasil akhir menunjukkan jumlah laba atau rugi yang didapatkan oleh suatu perusahaan. Kemudian yang terakhir ada laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan terinci mengenai aktivitas transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas dan juga penerimaan kas. Laporan arus kas menunjukkan aktivitas kas dari 3 aspek, yaitu yang pertama arus kas dari operasi, kemudian yang kedua arus kas dari investasi, dan yang ketiga arus kas dari pembiayaan. Kemudian ada standar dan praktik pelaporan. Praktik-praktik standar yang telah termuat dalam GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle dirancang untuk memberikan kepercayaan kepada pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Hal ini sejalan dengan keakuratan dan makna di dalam informasi keuangan tersebut. Terdapat 2 hal penting dalam praktik pelaporan standar, yaitu yang pertama pengakuan pendapatan dan yang kedua pengungkapan penuh. Pengakuan pendapatan merupakan aturan yang terkait dengan pencatatan dan pelaporan mengenai pendapatan dalam laporan keuangan. Pelaporan akan selesai ketika 2 kondisi ini terpenuhi, yaitu yang pertama, penjualan telah selesai dan produk telah diterima oleh konsumen. Dan yang kedua, harga jual yang telah ditentukan telah ditagih atau dapat ditagih. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan pihak-pihak yang berkepentingan memberikan perbandingan yang wajar atau sesuai dengan apa yang perusahaan telah hasilkan. Dan yang kedua adalah pengungkapan penuh. Pengungkapan penuh adalah suatu kemampuan internal manager dalam menjelaskan suatu kejadian tertentu, transaksi, serta situasi yang ada dalam laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk membantu para pihak eksternal dalam memahami kondisi keuangan yang ada dalam laporan keuangan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan memaparkan materi bagian subbab kelima, yaitu tentang menganalisis laporan keuangan, di mana setiap perusahaan pastinya menggunakan laporan keuangan untuk menilai kesehatan keuangan, kemajuan, serta
Bagaimana prospek ke depannya? Menggunakan beberapa rasio yang terbagi menjadi 3, yaitu ada rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, yang terakhir yaitu rasio aktivitas. Yang pertama, rasio solvabilitas atau solvency ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utangnya, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang di sini juga dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama ada rasio solvabilitas jangka pendek, ada rasio lancar, dan juga rasio solvabilitas jangka panjang. Yang kedua yaitu ada rasio profitabilitas, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih perusahaan atas setiap saham yang ada, dan juga menentukan besarnya dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Yang terakhir yaitu ada rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas ini digunakan untuk mengevaluasi aset yang dimiliki oleh perusahaan secara efisien dengan cara membandingkan sumber daya atau aset dan laba atau penjualan perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Jadi apabila perusahaan ini memiliki laba yang lebih tinggi, berarti perusahaan tersebut memiliki aktivitas yang lebih baik dan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien daripada perusahaan lain. Untuk materi subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kali ini saya akan memaparkan materi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh rekan saya mengenai peran etika dalam akuntansi. Jadi tujuan peran etika dalam akuntansi yaitu untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga bisnis, pasar keuangan, dan produk serta jasa dari profesi terkait akuntansi. Sehingga tanpa adanya peran etika dalam akuntansi, maka seluruh komponen dan metode dalam akuntansi tidak akan berarti, karena kegunaan mereka pada akhirnya akan bergantung pada kebenaran dan kejujuran penerapannya. Kemudian yaitu kode etik profesional. Asosiasi profesi seperti AICPA dan IMA memberlakukan kode etik profesi yang mencakup mengenai bidang-bidang terkait etika, antara lain yaitu yang pertama, tanggung jawab akuntan sebagai seorang yang profesional. Jadi, seorang akuntan harus melaksanakan tugas dengan moralitas yang tinggi dan meningkatkan kepercayaan terhadap profesinya. Kemudian yang kedua yaitu melayani kepentingan umum. Seorang akuntan juga harus menunjukkan komitmen terhadap profesinya dengan menghargai dan memelihara kepercayaan publik dan melayani mereka. Kemudian yang ketiga yaitu mempertahankan integritas. Seorang akuntan dalam melaksanakan tugas harus menitik beratkan pada integritas yang mencakup ketulusan dan kejujuran. Kemudian yang keempat yaitu objektif dan independen. Seorang akuntan harus mampu menghindari kemunculan konflik dalam mengemban tanggung jawab profesional dan mampu memberitahukan kepada pihak umum bahwa laporan klien itu benar-benar jujur dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian melalui peningkatan profesional dan memahami standar etika. Kemampuan pribadi juga harus ditingkatkan dengan cara melanjutkan pendidikan akuntansi yang lebih tinggi dan juga meningkatkan kualitas jasa. Untuk slide berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai akuntansi internasional. Jadi, dalam sistem pencatatan akuntansi terdapat standar internasional yang digunakan. Pengembangan dan pemberlakuan standar ini berada di bawah tanggung jawab Badan Standar Akuntansi Internasional atau disebut dengan International Accounting Standard Board. Standar akuntansi internasional ini diperlukan untuk membersatukan standar praktik secara global. Mengapa? Agar laporan akuntansi menjadi lebih mudah dipahami secara lintas negara dan wilayah. Karena setiap negara biasanya menggunakan standar akuntansi yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan tafsiran terhadap kesehatan finansial yang berbeda pula. Hal ini dapat mengakibatkan kebingungan dan kesalahpahaman bagi investor dan konstituen lainnya.
Kemudian selanjutnya ialah contoh bidang yang diselaraskan dalam praktik akuntansi yang menggunakan standar lokal Amerika Serikat dan standar internasional. Pertama, ada penyelarasan dalam menilai aset, di mana standar lokal Amerika tidak mengubah nilai aset meskipun nilai aktualnya meningkat, sedangkan standar internasional mengubah nilai aset tergantung dari nilai pasarnya. Lalu dalam pengakuan pendapatan, di mana standar lokal AS dan standar internasional memiliki perbedaan, yaitu ketika pendapatan dari pelanggan diakui atau dilaporkan pada saat barang atau jasa diterima oleh pelanggan, dan kemudian jumlah yang diharapkan akan diterima atau telah diterima dari pelanggan. Selanjutnya dalam menurunkan nilai aset, saat terjadi kredit macet, kerugian piutang ditulis secara langsung saat kerugian terjadi. Namun ada pula pencatatan kerugian piutang yang dicatat terlebih dahulu melalui perkiraan sebelum kerugian benar-benar terjadi untuk membantu perencanaan keuangan lebih tepat waktu. Kemudian dalam pengungkapan nilai wajar, penyelarasan dilakukan sebaiknya dengan mengidentifikasi teknik dan input yang digunakan untuk mengukur nilai wajar sehingga pengguna dapat dengan mudah menilai dan membandingkan berbagai laporan keuangan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.